Setelah 7 hari semai atau 7 HSS, tanaman kangkung biasanya sudah tumbuh daun sejati atau daun ketiga. Maka perlu dilakukan pindah tanam agar tanaman mendapat nutrisi untuk tumbuh dengan optimal. Dan setelah pindah tanam, perlu dilakukan pemantauan dan perawatan yang rutin. Alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk pindah tanam adalah tanaman yang sudah tumbuh bibit dan daun sejati, tandon berisi air baku, infraboard yang sudah dibolongi, netpot dan sumbu, gelas ukur dan spuit suntik, TDS meter, dan pupuk A, pupuk B sebagai nutrisi bagi tanaman. Spuit suntik dapat diganti menggunakan sendok takar obat atau alat lain yang memiliki takaran mililiter. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pindah tanam pada sistem hidroponik setelah 7 hari semai pada tanaman kangkung. Yang pertama dilakukan yaitu menuangkan pupuk A dan B ke dalam air baku. Untuk 1 liter air menggunakan 5 ml pupuk A dan 5 ml pupuk B. Karena di sini saya menggunakan 4 liter air, maka yang digunakan sebanyak 20 ml pupuk A dan 20 ml pupuk B. Pemberian pupuk dapat digunakan dengan suntikan apabila memiliki suntikan atau dengan ukuran yang lain seperti sendok obat atau gelas ukur. Setelah kedua pupuk diberikan ke dalam air baku, setelah itu diaduk menggunakan adukan apa saja asalkan tidak berbahan dasar logam. Jadi bisa menggunakan yang berbahan dasar plastik dan lainnya. Diaduk sampai larut dan merata antara pupuk A, pupuk B, dan juga airnya. Setelah diaduk dengan merata, apabila memiliki TDS meter, maka kita ukur dulu TDS-nya supaya dipastikan konsentrasinya tidak mencapai 1000 ppm, tidak melebihi 1000 ppm. Apabila tidak memiliki TDS, maka asumsinya setelah diberikan pupuk dan air dalam air, maka asumsinya adalah konsentrasi TDS dalam air hidroponik sebesar 1000 ppm. Setelah itu kita siapkan infraboard yang telah dibolongi. Setelah menaruh infraboard di atas wadah, siapkan netpot yang telah diberikan flanel bawahnya sebagai sumbu, kemudian ditaruh di dalam lubang infraboard. Infraboard ini sebenarnya opsional, dapat diganti dengan yang lain seperti kardus atau papan yang lainnya apabila ingin menerapkan pada sistem yang lainnya. Setelah semua netpot ditaruh dalam lubang infraboard, maka siapkan tanaman yang telah disemai. Kemudian setiap satu rockwool ditaruh dalam satu netpotnya dan pastikan kalau rockwool tersebut menyentuh kain flanel yang ada di bawahnya sehingga nutrisinya sampai ke rockwool. Apabila terdapat tanaman yang tidak tumbuh atau layu, bisa dibuang sehingga tidak terjadi kebusukan nantinya. Setelah semua tanamannya ditaruh dalam netpot, kemudian pastikan apakah air yang ada dalam wadah mengenai setengah dari flanelnya. Apabila kurang, bisa ditambah lagi airnya, dan apabila kelebihan atau mengenai netpot dapat dikurangi airnya. Sebelum mempraktikkan pindah tanam, perlu diperhatikan kembali beberapa hal penting berikut ini. Banyaknya air baku disesuaikan dengan besar tandon. Tandon kecil dapat menggunakan air baku sebanyak 1-2 liter. Yang terpenting adalah tidak sampai menyentuh dasar netpot atau menyentuh rockwool karena dapat menyebabkan pembusukan akar pada tanaman.
Dalam melarutkan pupuk A dan pupuk B ke dalam air, takarannya adalah 1 liter air untuk 5 ml pupuk A dan 5 ml pupuk B. Maka apabila air yang digunakan misalnya 2 liter, takaran pupuknya adalah 10 ml pupuk A dan 10 ml pupuk B, dan seterusnya. Apabila memiliki TDS meter, setelah memasukkan pupuk A dan B ke dalam air dapat diukur apakah ppm-nya sudah sesuai dengan dosis awal, yaitu sekitar 800 sampai 1000 ppm. Apabila ternyata melebihi dosis awal, maka dapat ditambah air baku kembali, diperkirakan saja untuk membuat dosis menjadi sesuai. Apabila kurang dari dosis awal, dapat ditambah pupuk A dan B kembali, diperkirakan misalnya menambah 1 ml pupuk A dan 1 ml pupuk B terlebih dahulu. Diaduk dan diukur kembali. Apabila masih kurang, maka dapat ditambah kembali. Alat pengaduk yang digunakan berbahan dasar kayu atau plastik. Tidak disarankan menggunakan alat pengaduk dari logam. Sebelum dimasukkan ke dalam netpot, rock wool yang menempel dipisahkan terlebih dahulu dengan hati-hati karena akar akan saling mengikat antar rock wool. Benih yang tidak tumbuh menjadi bibit dapat dibuang untuk mencegah jamur. Saat meletakkan rock wool ke dalam netpot, dipastikan bahwa rock wool menempel pada sumbu agar air dari sumbu dapat diserap rock wool. Pastikan juga sumbu menyerap air dengan baik. Batas air di tandon kurang lebih setengah dari sumbu. Setelah pindah tanam dilakukan, maka selanjutnya adalah perawatan tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Setelah pindah tanam, untuk sistem wick ini, air di dalam tandon perlu diaduk minimal 2 kali sehari untuk menghindari nutrisi mengendap dan kekurangan oksigen. Ukur ppm air dengan TDS meter minimal sekali sehari untuk memastikan bahwa ppm masih berada di dosis yang sesuai. Karena pada siang hari, air akan menguap sehingga ppm akan bertambah. Apabila ppm bertambah melebihi dosis, tambahkan air baku dan ukur kembali sampai ppm mencapai dosis yang sesuai. Apabila setelah ditambah air, ppm menjadi lebih rendah dari dosis, maka dapat ditambah pupuk A dan pupuk B sampai dosis sesuai. Begitu seterusnya. Selanjutnya, tanaman perlu diperiksa apakah terdapat hama seperti kutu. Biasanya, tampak noda atau serbuk putih atau hitam. Apabila terdapat noda seperti itu, dapat dilap terlebih dahulu untuk memastikan apakah itu hanya kotoran atau kutu. Apabila sudah dapat dipastikan bahwa noda tersebut adalah kutu, dapat dibasmi dengan air bawang putih yang dapat dibuat sendiri di rumah. Air dan tandon perlu dibersihkan setiap seminggu sekali untuk menghindari tumbuh jentik dan kotoran yang dapat menghambat tanaman menyerap nutrisi. Setiap 4 hari setelah pindah tanam, dosis ppm perlu ditambah. Hari pertama hingga ketiga, dosis yang digunakan adalah 800 sampai 1000 ppm. Hari keempat, mulai ditambah dengan menambahkan pupuk A dan B. Dosis yang digunakan adalah 1000 sampai 1200 ppm. Kemudian hari ke-8 ditambahkan lagi pupuk A dan B. Dosis yang digunakan adalah 1200 sampai 1400 ppm. Dosis ini berlaku sampai masa panen. Perlu diperhatikan dalam menggunakan TDS meter apabila terdapat tulisan kecil kali 10 yang terdapat di samping angka yang lebih besar, maka angka tersebut dikali 10. Misalnya, seperti yang tercantum di foto, angka yang tertera adalah 131 dan di sampingnya terdapat tulisan kali 10. Maka TDS meter menunjukkan ppm sebesar 1310 ppm. Selanjutnya adalah cara untuk membersihkan air dan tandon. Pertama, siapkan wadah saringan, tisu atau kain serbet, dan tandon kosong yang dapat menampung air nutrisi hidroponik yang akan disaring. Pastikan alat bersih agar air tidak terkontaminasi. Setelah alat siap, maka air hidroponik dapat dituang ke dalam tandon kosong sambil disaring secara perlahan dengan tisu atau kain serbet agar kotoran kecil, lumut, dan partikel kecil lainnya dapat tersaring.
Kemudian tandon dibersihkan dengan sabun dan air, pastikan tidak ada sabun yang tersisa. Keringkan tandon dengan tisu atau lap bersih. Tuang kembali air yang telah disaring ke tandon hidroponik yang sudah dibersihkan. Ganti tisu atau bersihkan kain serbet yang telah digunakan sebelum melakukan penyaringan kembali. Lakukan seminggu sekali sampai masa panen agar tanaman dapat tumbuh optimal. Selanjutnya adalah cara membuat air bawang putih untuk mengusir hama. Siapkan 2 siung bawang putih, 1 liter air, dan botol semprot. Geprek 2 siung bawang putih dan masukkan ke dalam 1 liter air. Diamkan selama 2 hari sebelum digunakan. Air bawang putih digunakan dengan menyemprotkan ke daun yang terkena hama. Kemudian berikut adalah cara yang dapat diterapkan apabila tidak memiliki TDS meter, yaitu dengan menggunakan rumus perbandingan 1 liter air, 5 ml pupuk A, 5 ml pupuk B, dan sinar matahari yang cukup. Seminggu setelah pindah tanam, air di dalam tandon akan berkurang karena penguapan. Maka, tambahkan air nutrisi yang terdiri dari 1 liter air baku, ditambah 5 ml pupuk A, dan ditambah 5 ml pupuk B. Apabila sinar matahari cukup, seminggu berikutnya tambahkan air baku saja dan lakukan selang-seling setiap minggunya sampai masa panen. Namun, apabila sinar matahari dirasa kurang cukup, tambahkan air nutrisi setiap minggunya, tidak selang-seling. Lakukan setiap seminggu sekali sampai masa panen.